Anda yang menonton video ini semoga sudah menonton 2 video dark room saya sebelumnya agar kita bisa semakin nyambung membahas kisah-kisah lanjutan dark web yang mengerikan. Kita langsung saja memulai part ketiga dari rangkaian video dark room saya. Kisah pertama dari Redditor Metalava. Saya melihat forum pemerkosa di mana mereka menyampaikan fantasi dan keberhasilan tindakan mereka. Saya juga pernah melihat sebuah video seorang wanita menari dengan sebuah mayat yang diberi wig di ruangan gelap. Ia terus menari dan menyanyikan lagu yang membuat saya sangat ketakutan. Cerita kedua dari Redditor Sansing. Hal gila yang saya temukan dari mengakses dark web yaitu iklan pembunuh bayaran yang meminta dibayar dengan kripto. Ia mengatakan bahwa ia hanya bersedia mengeksekusi orang dewasa dan akan melakukan eksekusi dalam 1 bulan setelah menemukan cara teraman. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak membunuh anak kecil. Namun jika ada alasan kuat untuk itu, maka ia akan meminta biaya yang jauh lebih besar. Saya rasa kecuali Anda orang sakit, Anda tidak perlu ada di dark web. Cerita ketiga dari Redditor KK Jackman. Ketika saya masih sekolah di Colorado, saya dan teman-teman sering membeli beberapa obat-obatan dari deep web sampai kami melihat seseorang menjual tubuh manusia tanpa kaki dan lengan. Saya rasa mereka menjualnya untuk keperluan seksual. Cerita keempat dari Redditor Teacher 2. Kalau saya ke dark web, saya biasa mengunjungi situs hacking. Suatu saat saya masuk forum jasa hacking, di mana salah satu di sana menjual jasa pesan dendam kepada seseorang dengan cara memasukkan file pornografi anak-anak ke komputer target dan melaporkannya pada polisi. Dan yang mengerikan, ada setidaknya 2 orang di ruang chat yang telah menggunakan jasa hacker tersebut. Cerita kelima dari Redditor Urban Hulk 1. Saya ingat dulu ada seseorang yang online di dark web dan berencana membeli kutu kasur dalam jumlah besar. Ketika ditanya kenapa, katanya dia sedang berusaha untuk mengembangbiakan kutu kasur dan memperkuat kekebalan kutu kasur dari berbagai hal yang mematikan mereka selama ini, sekaligus mencari tahu kelemahan mereka yang tidak orang lain tahu. Dengan begitu, ia bisa melepaskan kutu-kutu kasur tersebut di rumah orang dan memaksa orang membayarnya untuk menghilangkan kutu-kutu tersebut karena hanya ia yang bisa membasminya. Cerita keenam dari Redditor Jared. Saya ditunjukkan oleh seseorang suatu situs di dark web yang penuh dengan video streaming. Ada ratusan halaman di dalamnya, dan di setiap halaman memuat sekitar 50 video. Video-video tersebut diambil dari rekaman CCTV orang-orang yang memakai CCTV dengan koneksi dan datanya tersimpan di cloud. Saya sampai berpikir, apakah orang-orang yang memakai CCTV sadar tentang ini? Cerita ketujuh dari Redditor BK Randy. Password email bocor di dark web. Saya menemukan halaman yang terkoneksi dengan sebuah website di mana ketika saya mengetikkan email saya, password saya akan muncul dengan sendirinya dan berupa teks. Saya pun coba memasukkan email lama saya yang sudah tidak aktif di sana, dan kemudian sebuah lembar kosong muncul yang menampilkan email dan password saya. Siapapun bisa melihat password saya di sana. Cerita ke-8 dari Redditor Ernick3777. Seorang teman saya mengaku iseng masuk ke dark web dan mengakses forum perdagangan gelap dan hacking sampai mendadak ada orang tak dikenal yang mengirimkan pesan pribadi kepadanya dan mengatakan, "Saya lihat kamu sering di sini dan saya tahu kamu tidak bermaksud membeli atau menggunakan jasa di sini karena kamu hanya anak kecil. Saya tidak keberatan, tapi yang lain pasti keberatan dan kamu tidak melindungi diri kamu sendiri dengan baik. Pergi dari sini untuk kebaikan diri kamu." Cerita ke-9 dari Redditor Sarastasta. Ada yang menjual cyanida 5 gram. Saya tidak mampu membayangkan itu untuk tujuan yang baik. Di nomor 10 saya pribadi akan membahas suatu situs di dark web. Anda jelas tahu bagaimana menakutkannya psikopat pembunuh. Tapi pernahkah Anda membayangkan apa rasanya berada di sekeliling psikopat?
Kali ini saya akan langsung mengajak Anda mengetahui soal Red Room, ruang kumpulan psikopat paling terkenal dari dark web yang sangat brutal dan super misterius. Mengapa super misterius? Karena Anda akan kesusahan setengah mati mencari situs satu ini. Tidak semudah mengetik Red Room di kolom pencarian. Saking misteriusnya keberadaan situs ini, orang sampai meragukan eksistensinya, benar ada atau hanya mitos. Model situs ini seperti YouTube versi dark web yang berisi berbagai video dan tak jarang live streaming. Lalu apa yang membuat Red Room begitu fenomenal di dark web? Karena ini adalah tempat orang menyiarkan penyiksaan paling gila. Pelaku akan menyiksa korban secara brutal dan viewers yang menyaksikannya akan membayar tontonannya. Poinnya, nyawa korban ada di tangan viewersnya. Mereka bahkan bisa request metode penyiksaan kepada pelaku, tentunya dengan membayar lebih. Bagi orang-orang yang berjiwa normal, sudah pasti tidak merasa perlu untuk mencari Red Room, entahlah bagi yang tidak normal. Demikian kisah-kisah dark web seri ketiga. Perlu saya infokan bahwa ada beberapa kisah yang sengaja saya sembunyikan di kumpulan video dark web saya karena super detail kekejamannya, brutal, sadistis, dan tidak layak saya bahas lebih mendalam karena bahkan saya hampir muntah saat melihatnya. Apa yang saya sajikan kepada Anda adalah versi diperhalus. Well, nantikan info-info dark web, deep web, red room, dan sisi gelap internet lainnya pada channel saya, Alkisah by Ruselsu. Sampai jumpa.